Saya percaya kita bisa lebih dahsyat lagi tepuk tangan kita. Haleluya, haleluya. Memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, ku mau memuji. Mari jemaat Tuhan katakan, ya haleluya. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, ku mau memujimu. Haleluya, haleluya.
layak kami tinggikan pagi ini ya Tuhan. Tidak ada yang lain selain Engkau. Kisah angkat tangan kita, haleluya. Haleluya, haleluya. Ku selalu sembahmu. Oh yang layak kami tinggikan pagi ini Tuhan. Semua pujian kami hanya untuk Engkau. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau
Terima kasih Roh Kudus. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu saja ya Bapa. Kami bersyukur kami ada lagi di tempat ini. Dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru Tuhan berikan. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau. Sucikan kami Bapa, layakkan kami bersekutu bersama-sama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Sama-sama katakan amin. Tetap tinggal berdiri. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Kita ada pagi ini karena kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Sedetik pun kita tidak bisa menambahkan kesehatan atau nyawa kita, tapi semuanya karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu kesempatan yang ada, kita mau puji Tuhan. Katakan, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, muliakan Tuhan. Karena Dia jalan kebenaran. Roh dan jiwa kita akan tenang. Roh dan jiwaku akan tenang di jalan-Mu, oh Tuhan, di jalan-Mu, sertaku di dunia. Oh, roh dan jiwaku akan tenang. Mana saudara? Haleluya. Tuhan, di jalan-Mu, sertaku di dunia. Lagi katakan, roh dan jiwaku. Roh dan jiwaku akan tenang di jalan-Mu. Amin. Oh Tuhan, Haleluya. jalan-Mu, sertaku di dunia. Oh, roh dan jiwaku akan tenang di jalan-Mu. Oh Tuhan, di jalan-Mu, sertaku di dunia. Mari cari pintu surga. Hanya di mana? Hanya di jalan-Mu. Ku tahu Tuhan, di jalan
Tuhan adalah jalan kebenaran. Amin. Di jalan Tuhan kita bisa berglori. Di jalan Tuhan kita bisa bergirang. Haleluya. Mari sama-sama katakan glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, hey bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, hey bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia Allah yang baik. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory. Haleluya. Glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan, mari serukan. Mana kata-kata? Mari serukan, hey bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, hey bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, hey bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia. Haleluya. Bila kita menyembahnya, kita akan merasa sukacita. Bila kita semua mari nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Rayakan dan nyanyi. Sekali lagi katakan, mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Kita berglori bagi Tuhan karena kasih-Nya, janji-Nya tidak pernah berubah bagi engkau dan saya. Katakan amin. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda pertolongan Tuhan bagi engkau dan saya. Haleluya. Limpah dan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu. Selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Ya amin. Tangan Tuhan selalu erat memegang kita. Katakan amin. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatas. Janji Tuhan selalu ada untuk engkau dan saya. Amin. Haleluya. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagi. Tak berkesudahan, tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hari
Berkat Tuhan turun atas hidupmu dan hidupku. Amin. Dari hari ke hari Dia tak pernah menunda janji-janjinya. Kesetiaanmu Kau limpahkan bagi. Haleluya. Tak berkesudahan Kasih setiamu Tuhan, amin. Rahmat-Mu tak pernah habis dalam hari-hari kami. tanganmu yang perkasa, besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku, selalu menanggung tangan. Katakan tak berkesudahan, amin. Kasih setiamu Tuhan, Rahmat-Mu tak pernah habis bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. tanganmu yang perkasa, besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku, selalu menanggung tanganku. Haleluya. Tangan Tuhan selalu memegang engkau dan saya. Katakan amin. Haleluya. Terima kasih. Ikut kami di atas sini. Sekali lagi yang pemenang. Katakan haleluya. Tak berkesudahan. Amin. Kasih setiamu Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Dari hari Tangan-Mu yang perkasa. yang perkasa, besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku, selalu menanggung tangan. Sekali lagi katakan Tak berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari. Tanganmu yang perkasa, besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku, selalu menanggung tanganku. haleluya. Segala puji kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Silakan jemaat duduk. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang selalu ada dalam hidup kami. Tetap tinggal dalam pengharapan. Kita sembah Tuhan. Dia Allah yang layak disembah. Segala puji hormat bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang layak terima pujian penyembahan kami. Mari katakan Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. katakan hosana, hosana. Hosana, Hosana bagi-Mu Tuhan. layak dipuji disembah, Kau layak bertata, juru sekarang dan selamanya, Raja atas segala Nama-Mu besar dan termulia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan. alam semesta, Engkau Allah yang besar yang kami sembah. Engkau Allah yang mulia kami agungkan. bumi dan surga
Mari jemaat kita bangkit berdiri sama-sama kita katakan. Alam semesta, Alam semesta melukiskan betapa Engkau besar dalam kehidupan kami Tuhan. kebesaran Haleluya. Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama. Katakan Hosana bagi Tuhan. Hosana bagi Dia. Layak dipuji, layak dipuji Engkau yang layak dipuji disembah Tuhan. Amin. Kau Raja di atas segala raja, atas segala raja, namamu besar terpuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang berkuasa dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Mari jemaat katakan layak dipuji disembah. Amin Tuhan. Inilah pengakuan kami kepadamu pada pagi hari ini. Engkau yang layak kami puji, kami sembah. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Lagi jemaat angkat tangan dan katakan layak dipuji disembah. Haleluya, haleluya. Engkau yang bertahta di atas pujian penyembahan kami Tuhan. Benar Yesus, Raja di atas segala raja, yang layak kami agungkan tinggi. Namamu besar termulia. Masih jemaat terus katakan layak dipuji disembah. Terima kasih Tuhan. Engkau yang bertahta atas pujian kami. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Raja atas segala, ya Engkau Raja kami. Engkau Raja kami. Mari dengan bebas katakan layak, haleluya. Dipuji, disembah. Kami memuji Engkau Allah yang ajaib. Kami memuji Engkau Allah yang berkuasa dulu, sekarang
Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah melawat setiap kami. Amin. Kau ada di setiap hati kami Tuhan. Haleluya. Melawat setiap pribadi yang hadir pagi hari ini. Kami disegarkan, kami dikuatkan. Kami mendapatkan kekuatan baru daripada Tuhan. Roh Kudus berkarya di dalam hidup kami. Kami menjadi orang-orang yang luar biasa. Dari orang-orang yang biasa menjadi luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan pagi hari ini. Kami semua diberkati. Yesus, terima kasih. Haleluya. Kami percaya Tuhan hadir di tengah kami. Haleluya. Amin. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Jamah setiap hati-hati kami Tuhan. Lawat setiap kami. Jangan ada yang terlewati. Dan kami percaya. Kami pulang yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang susah dihiburkan. Yang dalam masalah persoalan. Mendapat solusi dan kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai urapi hamba-Mu ya Tuhan. Hamba tidak ada apa-apa tanpa Tuhan. Kami percaya Tuhanlah yang akan berfirman bagi kami pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua kita yang siap terima firman bersama dengan saya katakan. Amin. Silakan duduk. Salam. Selamat pagi. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, bersyukur, senang sekali bisa berada di tengah-tengah saudara. Terima kasih Bapak Gembala yang sudah beberapa kali menghubungi saya dan hari ini berkesempatan. Puji Tuhan, luar biasa Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat. Ya, saya hari ini dengan istri saya ya yang ada di Gorontalo. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di bulan Mei kemarin kita sama-sama memperingati kenaikan daripada Tuhan Yesus. Amin. Pencurahan daripada Roh Kudus. Ya, kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang ajaib. Dia mati untuk saya dan saudara, tapi hari ketiga dia bangkit. Kuasa kebangkitannya dahsyat. Dan saudara 40 hari dia bersama dengan murid-muridnya. Dia bercerita tentang kerajaan Allah, kata Kisah Para Rasul. Dan dia naik ke surga. Injil Lukas menuliskan, Yesus naik ke surga, dikatakan murid-murid Yesus yang menyaksikannya berpisah dengan Tuhan. Mereka pulang dengan sukacita. Berbeda dengan pada waktu mereka berpisah dengan Yesus. Yesus disalibkan, banyak mereka yang berduka cita, mereka sedih, mereka kecewa. Kok orang yang diandalkan disalibkan. Saudara, bahkan ada beberapa yang kembali kepada habitat yang lama, menjadi nelayan. Yang luar biasa, pada waktu Yesus naik ke surga, Tuhan bilang, aku tidak akan biarkan kamu piatu. Aku akan memberikan kamu penolong yang lain. Roh Kudus, yaitu roh penolong, roh kebenaran, dan dialah roh penghibur. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus dan dahsyatnya, doa dan Roh Kudus dari para murid-muridnya, loteng Yerusalem. 11 orang ini menanti janji Tuhan. Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, di sana dikatakan, mereka berdoa tekun dan bersehati. 11 orang. Setelah itu mereka menantikan hari Pentakosta. 120 orang. Dari 500 orang yang menyaksikan Yesus naik, bertahan 120 orang. Dan dikatakan di sana semua mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Luar biasa. Ya, Petrus yang saudara hadir waktu itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia berkhotbah dan dikatakan 3.000 orang yang menyerahkan diri untuk dibaptis. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara betapa dahsyatnya Roh Kudus itu berkarya bagi saya dan saudara sebagai orang yang percaya. Katakan amin. Kita buka Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 8 bilang begini.
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dikatakan di sini kalau Roh Kudus kamu akan menerima kuasa. Di sini bahasa aslinya adalah dunamos. Ya, kata dinamit ini diambil dari sini, saudara. Ya. Kalau saya bisa melihat bagaimana bahan peledak dinamit ini digunakan, gunung batu bisa hancur, saudara. Demikian dahsyatnya kuasa yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku, bukan hanya bersaksi. Ya. Saksiku lewat hidup saya dan saudara. Kita ini bisa menjadi dampak bagi orang luar sana. Saksi Tuhan. Orang melihat hidup saya dan saudara. Tuhan bilang, kalau Roh Kudus ada di dalam hidupmu, engkau akan menjadi saksiku. Kita lihat saudara. Ini yang akan kita belajar pagi hari ini. 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. Ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan, pertama, kekuatan, kedua, kasih, ketiga, ketertiban. Haleluya. Akhir-akhir ini banyak kita khawatir, banyak kita hidup di dalam ketakutan. Ya. Masalah persoalan mungkin saudara silih berganti datang kepada kita. Yang satu belum selesai kok satu sudah datang. Seringkali kita hidup di dalam kekhawatiran, kita hidup dalam kegelisahan, kita hidup di dalam ketakutan. Saudara, berita baik bagi saudara. Tuhan berikan saya saudara bukan roh ketakutan. Tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Tuhan tidak pernah berjanji masalahmu itu selesai. Tidak. Masalahmu itu tidak akan ada dalam hidup. Semua kita punya masalah. Ada saudara sini yang tidak pernah masalah. Tapi kita mungkin masalahnya berbeda. Respon kita juga berbeda. Ya. Ketika masalah, persoalan, ya, pergumulan itu kita datang. Seringkali kita menyerah. Seringkali kita hidup dalam ketakutan. Seringkali kita khawatir. Tapi berita baik dikatakan saudara, Tuhan berikan nama saya dan saudara. Bukan roh untuk kita bisa takut. Masalah itu bisa ada. Ya. Makanya Raja Daud bilang begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Karena gada dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Berita baiknya adalah saudara, lembah kekelaman di dalam hidup saya dan saudara, itu hanya lewat, tidak berhenti. Artinya saudara di dalam lembah kekelaman itu saudara tidak berhenti. Saudara hanya berjalan. Dan yang penting dengan siapa saudara berjalan. Ketika saudara berjalan bersama dengan Tuhan, lembah kekelaman itu saudara dikatakan Daud, aku tidak pernah takut. Karena itu lembah kekelaman hanya aku lewat. Kalau pagi hari ini saya dan saudara mungkin diizinkan Tuhan sedang berada dalam keadaan yang tidak nyaman bagi daging kita. Lembah-lembah kekelaman itu mungkin sekarang ini sedang kita alami. Percaya saudara, kita tidak berhenti, tapi kita berjalan bersama Tuhan. Karena apa? Lembah kekelaman itu kita hanya lewat. Kalau Tuhan izinkan itu proses iman saya dan saudara, kita akan semakin naik levelnya. Kita semakin akan kuat di dalam Tuhan. Dia tidak berjanji untuk kita akan lolos dari semuanya itu, tapi dia berikan kepada saya dan saudara kekuatan untuk bisa kita menghadapinya. Slide berikut saudara. Di sini saya tuliskan roh yang membangkitkan kekuatan itu. Ya. Lawan dari ketakutan itu adalah keberanian. Saya tuliskan di sini adalah courage in God. Bagaimana kita berani
ketika kita tahu ada Tuhan di dalam hidup saya dan saudara. Ya. Berani ini adalah hasil dari karya Roh Kudus yang melahirkan iman di dalam hidup saya dan saudara. Courage itu saudara, berani saya tuliskan di sini adalah berani melakukan sesuatu yang menakutkan dan berbahaya, beresiko, namun tetap memilih untuk melakukan, bertindak melawan rasa takut atas konsekuensi yang mungkin terjadi demi sesuatu alasan, mungkin alasan kemanusiaan atau jiwa-jiwa. Ya. Ada satu kata berani, bahasa Inggrisnya brave, ya, Italinya bravo. Brave itu banyak berbicara tentang nekat, berani tanpa pikir panjang, ya. Tapi kalau courage ini saudara berbicara tentang iman, ya, dengan satu alasan. Saudara berani memberitakan Injil, alasannya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Risiko apapun saudara tahu. Ya. Kata Rasul Paulus, aku di dalam Kisah Rasul pasal 20. Sebagai tawanan roh, aku dibawa ke tempat di mana yang aku tidak tahu. Ya. Roh itu membawa aku. Aku tahu penjara menanti, sengsara menanti. Tapi aku tidak pernah menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asalkan aku dapat menyelesaikan tugas pelayananku. Memberitakan Injil kasih karunia Allah. Saudara, ini namanya iman. Courage. Dan ini adalah karya daripada Roh Kudus. Ya. Contoh, saudara. Courage. Saudara mungkin melihat ada orang hanyut, tenggelam. Tapi saudara punya keberanian untuk mengambil resiko menyelamatkan. Ada sesuatu alasan untuk menyelamatkannya. Nah tapi kalau brave ini adalah keberanian tanpa pikir panjang. Ada 30 orang menyerang dia lawan. Ya sudah tahu-tahu pasti kalah. Ya, tapi itu nekat, nah, itu brave, keberanian. Ya. Iman yang saya sampaikan hari ini yaitu courage. Courage in God atau berani adalah hasil karya daripada Roh Kudus yang melahirkan iman. 3 contoh di dalam Alkitab saya bagikan kepada saudara. Bagaimana keberanian daripada Daud. Daud adalah seorang yang tidak diperhitungkan. Waktu Samuel datang ke rumah Isai, 7 saudara yang sudah dihadapkan, tidak ada satu yang dipilih. Hampir saja Samuel terkecoh, ya, dengan satu anaknya yang berperawakan tinggi. Ditanya Samuel, apakah cuma anak ini, cuman ini? Oh ada, tapi kasihan cuman penggembala, kecil, ya, tidak diperhitungkan. Apa kata Samuel? Sebelum dia datang kita belum makan bersama. Daud datang imut-imut, perawakannya elok, kata firman Tuhan. Dan Tuhan bilang inilah orang yang diurapi. Apa yang terjadi saudara? 1 Samuel pasal 16 ayat 13 bilang begini. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu, mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Saudara, sejak Daud diurapi, apakah dia langsung jadi raja Israel? Tidak. Dia masih umur mungkin 15-17 tahun. Belasan tahun dia diproses, dipersiapkan untuk menjadi raja Israel. Dikejar-kejar, Saul itu dibunuh. Dan dia punya kesempatan untuk membunuh Saul, tapi dia tidak lakukan. Dia berada di Gua Adulam bersama dengan 400 orang-orang yang kepahitan, debt collector, dikejar-kejar hutang dan lain sebagainya. Tapi yang luar biasa dikatakan, Daud menjadi pemimpin di atas mereka. Dia berada di padang gurun Yehuda, yang saya tahu padang gurun Yehuda dulu saya baca di Google.
Panjang 80 km, lebar 30. Padang tandus kering gersang, dikejar-kejar Saul untuk dibunuh. Tapi apa yang dikatakan di dalam Mazmur 62, aku rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Daud, seorang yang selalu ingin intim dengan Tuhan. Sejak saat itu Roh Kudus ada di dalam Daud. Dan inilah yang membuat keberanian Daud. Pada waktu dia datang di medan pertempuran, tentara Israel 40 hari sudah digertak oleh tentara Filistin, sebuah takut. Daud kok kecil yang tidak diperhitungkan, saudara bisa datang. Dia pertama tidak diizinkan oleh Saul. Tapi apa yang dia lakukan? Dia menceritakan pengalamannya dia bersama Tuhan. Hambamu ini biasa. Kalau ada singa yang mau mengganggu domba hambamu ini akan menarik janggutnya, merobek mulutnya, membunuh singa. Karena hambamu tahu Tuhanlah yang menyertai. Pengalaman bersama dengan Tuhan itu penting. Saya percaya saudara berapa puluh tahun saudara sudah ikut Tuhan. Saya percaya pengalaman-pengalaman rohanimu bersama dengan Tuhan. Itulah yang membuat imanmu semakin kuat. Amin saudara. Ini pribadi saudara sering saya rasakan. Baik dalam pekerjaan, bisnis ataupun apa itu. Ya. Kalau ada hal-hal kendala atau masa-masa sulit yang saya hadapi, saya selalu ingat pengalamanku bersama dengan Tuhan. Hal seperti ini selalu Tuhan menolong saya. Pengalaman-pengalaman inilah yang membuat saya tidak perlu takut. Tapi roh yang membangkitkan kekuatan itulah yang selalu membangkitkan iman saya. Ketika menghadapi setiap masalah, saya tahu pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Itulah yang memberikan saya bisa kuat. Saya bisa berdiri sampai dengan saat ini. Karena saya tahu begitu banyak pengalaman-pengalaman rohani. Bagaimana Tuhan menuntut, bagaimana Tuhan memproses, bagaimana Tuhan membentuk saya. Untuk menjadi suatu pribadi yang harus terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab itu saudara yang kasih, apa yang dikatakan oleh Daud? Tuhanlah yang ganti berperang melawan aku. Inilah yang menjadi patokan saya dan saudara. Ketika Roh Kudus itu ada di dalam hidup. Hidupmu senantiasa setiap hari dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus. Maka saudara tidak perlu takut. Tuhan berikan kepada saya dan saudara bukan roh ketakutan. Sehingga saudara menjadi kekhawatiran, saudara cemas, ya mungkin tidak bisa tidur, stres dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini juga saya sering alami. Tapi saya tahu ketika hal itu terjadi, pengalaman dengan Tuhan. Datang di bawah kaki Tuhan. Intim dengan Tuhan. Datang menyembah Tuhan. Itulah yang memberikan kita kuat. Amin. Saya bersyukur saudara, setiap saya tadi bilang sudah tahun lalu barangkali atau bulan berapa ya Pak Sem ya. Ya, saya melayani di sini. Setiap datang berubah. Luar biasa. Suasananya, hadiratnya. Saya bisa merasakan luar biasa. Lawatan Tuhan ada di tempat ini. Puji Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Setiap saya datang berubah. Luar biasa. Ini yang Tuhan mau. Semakin hari, semakin kita rindu untuk menyenangkan Tuhan. Lewat apa? Lewat puji-pujianmu kepada Tuhan. Lewat penyembahanmu kepada Tuhan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Amin saudara. Yang kedua, keberanian dari Petrus. Tadi saya baca ya buletin daripada gereja tampil beda. Ya, itu khotbah dari hamba atau gembala minggu lalu. Petrus, seorang nelayan. Ya. Pada waktu Yesus disiksa, Petrus gemetar digertak oleh seorang hamba perempuan. Saudara, engkau pengikut Kristus? Tidak.
Aku tidak kenal siapa. 3 kali dia menyangkal dan ayam berkokok. Teringatlah Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Dan Petrus menyesal. Saudara, tapi ketika Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus, berubah. Dia menjadi berani, tampil beda, kata firman Tuhan minggu lalu. Saudara, saya kemarin dalam anugerah Tuhan, diberikan kesempatan untuk bisa jalan-jalan ke Israel. Saya dibawa oleh pembina rohani. Di sini tempat Petrus itu berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Saya lihat tempat itu, waduh, di atas daratan di sini adalah sungai, danau, dan ada gunung. Ya. Saya berpikir, kalau di Istora Senayan, ribuan orang, mungkin sudah pakai sound systemnya berapa watt. Petrus waktu itu ada pakai sound system dah. Ribuan orang loh yang hadir. Saya percaya bukan 3.000 orang yang hadir. Lebih karena yang bertobat 3.000. Bagaimana Petrus ya, bisa saudara berkhotbah? Mungkin bahasanya juga beda. Tapi kenapa 3.000 orang bisa bertobat? Roh Kudus. Itulah ada yang dilihat. Hidupmu mau berubah, ada Roh Kudus di dalam hidup. Petrus berubah. Ketika dia menyembuhkan orang yang lumpuh, dia dihadapkan di mahkamah agama. Kalau dulu dia katakan, aku tidak kenal. Tapi sekarang dengan berani dia katakan, yang menyembuhkan adalah Yesus Kristus yang kamu salibkan itu. Amin. Haleluya. Petrus jadi berani. Hidupnya berubah. Yang ketiga adalah Rasul Paulus. Banyak di dalam firman Tuhan, tapi saya sampaikan 3. Rasul Paulus, seorang penganiaya. Sejarah saya pernah baca bahwa pada waktu Yesus disalibkan, Saulus yang Paulus itu berada di situ. Dan dia tahu Yesus mati di kayu salib. Berita kebohongan tentang mayat Yesus itu diculik, itu beredar di sana sampai dengan sekarang. Tapi firman Tuhan bilang kalau Kristus tidak dibangkitkan sia-sia iman percaya saudara. Kita punya Tuhan yang bangkit, kuasa kebangkitannya kita bisa rasakan. Dan saudara yang kasih, Paulus yang waktu itu Saulus meminta surat para imam-imam untuk dia pergi ke Damsyik. Akan menganiaya para pengikut Tuhan. Waktu itu belum kenal Kristen, ya, Kristen di Antiokhia, ya, para pengikut Tuhan dianiaya. Pada waktu dia sedang ke Damsyik, dia berjumpa dengan Tuhan. Cahaya yang membutakan dia 3 hari. Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Siapa kamu? Akulah Yesus yang kamu aniaya. Perjumpaan dengan Yesus merubah hidup daripada Paulus. Seorang penganiaya para pengikut Tuhan. Menjadi seorang rasul yang dipakai Tuhan. Hidupmu mau berubah. Saudara, setiap hari ada perjumpaan dengan Tuhan. Pengalaman-pengalaman rohani dengan Tuhan. Hidup dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Itulah yang membuat hidupmu saudara semakin akan kuat. Mungkin saat ini ada Goliat yang menakutkan di dalam hidupmu. Ya. Goliat atau raksasa yang saudara senantiasa menakutkan. Masalahmu, kesulitan, persoalanmu, pergumulanmu. Mungkin itu ada saudara. Namun percaya. Biarlah saudara punya iman seperti Daud. Yang berperang adalah Tuhan. Bukan satu kebetulan, hanya dengan satu batu. Mungkin Daud hanya melempar secara asal. Tapi batu itu bisa tepat mengena. Ada satu lubang atau celah yang kelihatan dan batu itu kena. Goliat bisa roboh. Apakah itu kebetulan?
saya percaya saudara, itu adalah bahagian Tuhan. Bahagian saya dan saudara, kita memiliki iman dan melangkah. Bahagian Tuhan, Tuhanlah yang akan menggantikan kita untuk berperang. Amin. Saudara, iman itu menular. Slide berikut. 2 Timotius pasal 1 ayat 5 bilang begini. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus, ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Timotius oleh Rasul Paulus dikatakan, aku yakin hidupmu beriman seperti nenekmu, seperti ibumu. Saudara, para bapak, para ibu, orang tua, biarlah kita mau memberikan teladan iman bagi anak cucu kita. Saya bersyukur punya orang tua, ya, baik bapak, ibu yang begitu setia di dalam melayani Tuhan. Saya bisa bayangkan bapak saya meninggal usia 48 tahun. Ibu saya menghidupi kami 6 orang anak. Tidak punya keahlian dan tidak punya pekerjaan. Yang saya tahu setiap jam 5 pagi lampu kamarnya sudah nyala. Dia sedang berdoa. Dia sedang baca firman. Sampai di akhir daripada hidupnya. Itu terus dia lakukan. Kesetiaannya, ketaatannya, imannya. Itulah yang menjadi teladan bagi saya dan saudara-saudara. Dan itu juga yang saya teruskan kepada anak-anak saya. Teladan iman. Iman itu menular, saudara. Kalau hidupmu, anak-anakmu lihat bagaimana caramu menyelesaikan masalah. Ya. Masalahmu berat, masalahmu begitu sulit. Engkau hanya mabuk, bilang pusing lah, stres lah. Anak-anakmu bisa lihat, oh cara menyelesaikan masalah seperti ini. Tapi kalau kita berikan teladan yang baik, setiap ada masalah, masuk kamar datang kepada Tuhan. Inilah teladan yang baik. Iman inilah yang menular kepada anak-anakmu. Berikanlah mereka teladan yang baik. Ya, agar supaya mereka punya iman juga. Seperti apa yang Tuhan mau. Iman dibangun bukan dalam semalam. Itu butuh proses. Ya. Iman juga Daud bangkit karena baginya Tuhan itu sangat berharga dan bernilai. Daud berani berdiri sendiri karena baginya satu orang Israel asal bersama Tuhan itu artinya mayoritas. Dan Daud begitu berpegang teguh pada firman Allah. Karena firman Tuhanlah yang memproduksi iman dan keberanian. Iman itu juga berdampak. Iman membangkitkan gairah, antusias, semangat. Buat kita juga buat orang lain. Ya. Iman itu membuat kita hidup produktif. Hidup kita bisa berbuah. Karya daripada Roh Kudus. Hidup saya dan saudara juga harus bisa menghasilkan buah. Ada 3 buah pertobatan dalam hidupmu. Ada buah roh dan ada buah jiwa-jiwa. Itu yang Tuhan mau. Saya ingat satu ayat saudara, kalau boleh multimedia tolong tampilkan. Yohanes 15 ayat 16. Ya. Yohanes pasal 15 bisa tolong ditampilkan. Ya, bilang begini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Saudara bisa baca ulang-ulang ayat ini. Ada kata supaya, ada berapa saudara di sini?
Ada berapa kata supaya? Ada 2 ya. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Kedua, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saya tanya kepada saudara, kalau disuruh pilih, supaya mana yang saudara pilih? Ya, tentu yang kedua. Apa yang kamu minta, itu yang Tuhan beri. Tapi itu hanya dampak. Ya, sumbernya adalah berbuah dulu. Amin. Bagaimana hidupmu tidak berbuah? Baru mau minta kepada Tuhan. Tuhan bilang, supaya kamu menghasilkan buah. Supaya apa yang kamu minta, Tuhan berikan. Iman itu dan Roh Kudus itu berkarya dalam hidup saya dan saudara. Membuat hidupmu bisa berbuah. Iman juga itu bisa membuat saudara aman, tenang dalam Tuhan. Yang kedua, roh yang membangkitkan kasih. Salah satu buah roh adalah kasih. Markus pasal 12 ayat 30 sampai 31 bilang begini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatanmu. Tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa lakukan. Itu perlu ada karya Roh Kudus dalam hidup saya dan saudara. Amin. Mengasihi Tuhan. Oh mungkin mengasihi sesama, kalau dia baik saya baik. Tapi Lukas pasal 6 ini saudara. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Bisa kita lakukan. Untuk mengampuni itu sulit sudah. Oh, dia sudah banyak mengkhianati. Dia sudah banyak menyakiti. Apakah bisa saya ampun? Bapak, Ibu, apakah pernah dikhianati oleh suami, istri? Sudah sampai bagaimana kesetiaanku, kok bisa dia hianati? Saudara, ampuni, lepaskanlah pengampunan. Dan untuk melakukan kasih itu saudara, kita perlu Roh Kudus. Dengan kekuatan kita tidak bisa. Ya, roh yang membangkitkan kasih hanya lewat Roh Kudus yang ada di dalam hidupmu, saudara bisa mengampuni orang lain. Saudara, saya banyak menghadapi hal ini. Kalau ada banyak orang yang menyakiti, banyak orang yang mungkin mengkhianati, tapi Tuhan bilang ampuni mereka. Ya, murid-murid Tuhan bilang emang berapa kali harus mengampuni? 70 kali 7 kali. Artinya tanpa batas. Oh enak saja. Setiap kali dia berbuat salah harus saya ampuni. Setiap kali berbuat salah harus saya ampuni. Itu firman Tuhan bilang. Bisakah kita melakukan pengampunan? Kasih itu kalau ada Roh Kudus dalam hidup, saudara bisa lakukan. Minta kekuatan daripada Tuhan. Dengan kekuatanmu aku tidak bisa. Tapi kalau ada Roh Kudus, dikatakan berdoalah bagi orang yang membenci kamu. Berkati mereka. Itu kata firman Tuhan. Tuhan memberikan kepada saya dan saudara roh yang membangkitkan kasih. Yang terakhir, roh yang membangkitkan ketertiban.
Kolose pasal 2 ayat 5. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tapi di dalam roh aku bersama-sama dengan kamu. Dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu di dalam Kristus. Efesus pasal 5 ayat 16 dan 17. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu jangan kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu ini mengerti kehendak Tuhan. Hidup ini perlu tertib, disiplin. Disiplin rohani itu perlu. Ya. Saudara, saya dengan teman-teman di Bandung, setiap jam 5, setiap hari, kecuali Minggu, kita doa lewat Zoom. Kalau jam 5 di sana, jam 6 di sini. Itu sudah jadi gaya hidup. 3 tahun lebih sudah kita lakukan. Seringkali saya juga, saudara, ada kalanya sudah kebiasaan. Bangun jam 5. Ya. Pernah saya ada di Luwuk. Saya lihat jam 5. Saya masih belum bangun, saya masih mikir, saya ini di mana? Ada di Bandung atau di Gorontalo ya? Atau di mana saya ini? Di Jakarta. Kalau saya di Bandung, Jakarta berarti ini sudah mulai doa. Tapi kalau saya ada di Gorontalo berarti tunggu 1 jam lagi, mau tidur lagi gitu ya. Jadi, oh iya saya ada di Luwuk, berarti tunggu 1 jam lagi. Jam 6. Tapi ini sudah satu kebiasaan, sudah menjadi satu gaya hidup. Disiplin di dalam berdoa. Disiplin di dalam membaca firman Tuhan. Itu penting. Disiplin di dalam beribadah. Kita perlu tertib. Saya dengan keluarga setiap minggu, nanti minggu malam, nanti sebentar malam. Setiap minggu, sudah bertahun-tahun kita lakukan. Kita juga berdoa keluarga lewat Zoom. Karena saya berada di sini, mereka ada di Bandung. Ya, kita lewat Zoom. Setiap jam 10 malam, saya kalau ada di Gorontalo jam 9 waktu Bandung. Mereka kalau ada di luar harus pulang. Di rumah kita akan berdoa sama-sama. Baca firman sama. Sudah bertahun-tahun dan itu jadi gaya hidup kita. Perlu hidup ini tertib. Bukan hanya secara rohani. Secara jasmani juga kita harus tertib. Kita harus disiplin. Disiplin. Bagaimana cara mengatur waktu, cara kita mau ngatur makanan, ya. Dan terus terang, kalau saya masih pergumulan, ya, di soal makanan ini, saudara. Ya, gula darah kalau setiap ukur, lebih-lebih dari 100, ya. Dalam nama Yesus sudah stop, jangan makan nasi. Tapi begitu ada acara, pesta, ya, kalau nasi biasa, mardepe lain-lain ini, ini menarik, ya. Jadi sudah ambil yang lain-lain ini, harus tambah nasi, ya. Begitu udah makan nasi, sudah salah, ini ukur darah ini pasti sudah 120 atau 140, seperti itu. Berulang-ulang saya tertib, disiplin, ya. Saya orang yang paling, saudara, kalau soal waktu, saya orang yang paling disiplin waktu. Makanya saya seringkali kalau janji dengan orang, kalau saya bilang jam 8, 8.15, 8.40 dia tidak ada, saya pergi. Gitu. Istri dengan anak-anak saya ini sudah tahu. Kalau mau ke gereja jam 9, harus mulai dari jam 8 mereka siap mandi. Berani jam 9 belum selesai, saya tinggal. Dan sudah berapa kali saya tinggal, saya pergi. Saya orang yang selalu tepat waktu. Karena bagi saya tepat waktu on time itu berarti terlambat. Tepat waktu itu adalah kalau jam 8, 10 sebelum jam 8 harus mulai.
Ya, luar biasa, makanya saya lihat di tempat ini juga selalu jam ibadah tepat, ya sudah dikasih timernya. Kita perlu hidup tertib, dan itu bisa kita lakukan kalau Roh Kudus berkarya di dalam hidup saya dan saudara. Dengan kekuatan kita tidak mampu. Dengan kemampuan kita tidak bisa lakukan itu. Hanya Roh Kudus. Tuhan memberikan kepada saya dan saudara bukan roh ketakutan, tapi roh yang pertama membangkitkan kekuatan. Kedua membangkitkan kasih. Ketiga membangkitkan ketertiban. Tuhan memberkati saudara, saya undang kita bangkit berdiri. Pemain musik, saya rindu satu pujian. El Shaddai, El Shaddai. Kita tidak perlu takut saudara menghadapi apapun dalam hidup ini. Kita tahu Tuhan menjaga kita, Tuhan memelihara kita, bahkan Tuhan memberkati kita. Saya tidak tahu apa jadi pergumulan saya dan saudara pagi. Bisa percaya firman Tuhan sudah saya sampaikan, Roh Kuduslah yang akan berkarya lebih lanjut dalam hidupnya. Kita katakan El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. Allah Maha Kuasa. Dia besar. Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai. El Shaddai. Allah Maha Kuasa. Haleluya. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Katakan tak usah ku takut. Tak usah ku takut. Haleluya. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. Katakan El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. Allah Maha Kuasa. Dia besar. Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai. El Shaddai. Allah Maha Kuasa.
musik, nyanyikan pujian ini dengan lembut, saudara. Firman Tuhan sudah saya sampaikan, saya percaya Roh Kudus berkarya di dalam setiap pribadi. Jangan ada yang terlewati, semua dilawat Tuhan, saudara. Tuhan memberikan saya dan saudara bukan roh takut. Dunia ini, saudara, seringkali memberikan hal-hal yang bisa membuat kita takut, khawatir, cemas, ragu, bimbang. Tapi bersyukur, berita baik, kita punya Tuhan. Haleluya. Dia memberikan kepada saya dan saudara kekuatan. Ketika ada masalah, persoalan, pergumulan dalam hidup, pegang itu. Pegang kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan. Dia adalah Allah El Shaddai. Dia adalah Allah yang besar. Dia adalah Allah yang hebat bagi saya dan saudara. Masalah persoalan kecil, saudara. Ketika engkau punya Tuhan yang besar. Ketika apa yang dalam hidupmu di dalam ini kuat, yang di luar tidak bisa mengalahkan engkau. Haleluya. Apakah itu sakit penyakit? Apakah itu masalah bisnis, keluarga, atau pekerjaan, apapun itu, hari ini katakan, aku punya Allah El Shaddai. Amin, katakan El Shaddai, El Shaddai. Waktu kuasa, haleluya. Ya besar, ya besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah Esa. Sekali lagi katakan, berkatnya melimpah. Berkatnya melimpah Esa. Sekali lagi dengan iman, berkatnya melimpah. Berkatnya melimpah Esa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami punya Tuhan yang besar. Amin. Allah El Shaddai. Allah yang dahsyat. Tuhan, banyak pergumulan, banyak masalah, banyak persoalan, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang lebih besar daripada semua. Roh yang ada di dalam kami lebih besar dari roh apapun yang ada dalam dunia ini. Kami punya Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan. Kau memberikan kepada kami roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban itu. Kami bisa kuat Tuhan. Roh Kudus itu bisa ada di dalam terus dalam hidup kami. Berjalan, memimpin, menuntun hidup kami. Berkati ya Tuhan. Setiap jemaat yang hadir di tempat ini. Yang sakit Tuhan sudah jamah sembuhkan. Yang lemah Tuhan sudah berikan kekuatan. Yang susah sudah Tuhan hiburkan. Masalah persoalan Tuhan sudah berikan solusi. Kemenangan dan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan Yesus. Oleh gembala di tempat ini, seluruh diaken majelis dan seluruh jemaat, Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang sudah diberkati bersama dengan saya kita katakan amin. Tuhan berkati, saya kembalikan kepada pembawa acara. Puji Tuhan, kita diberkati
lewat firman Tuhan pada siang hari ini. Sebelum kita akan memberikan korban persembahan, Ibu Nana Muniaga akan pimpin kita dalam doa. Kami bersyukur untuk setiap kasih kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Amin. Kami tahu Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Amin. Saatnya tiba kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kuduskan tangan-tangan yang memberi, kuduskan persembahan yang diberikan. Dan Engkau memberkati kami sesuai dengan janji firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memberikan persembahan. Haleluya. Amin. Amin. Persembahan dijalankan, kita akan sambut musik. Yesuslah jawaban hidup kita. Sekali lagi, Yesus memberiku sukacita. Yesus memberiku sukacita. Amin, haleluya. Yesus memberiku hati damai. Apapun yang ku alami, Apapun yang ku hadapi, Yesuslah jawaban hidup kita semua. Mari maju, maju. maju, maju, tetapkan langkahmu. Ikutilah irama langkahnya. Jalan-jalan Tuhan, jalan-jalan kebenaran, Membawa kita kemana? hidup kita ke surga. Mari maju, maju. Maju, maju, tetapkan langkahmu. Ikutilah irama langkahnya. Jalan-jalan Tuhan, jalan kebenaran. Amin. Jalan-jalan kebenaran membawa hidup kita ke Mari surga. maju, maju. Maju, maju, tetapkan langkahmu. Amin. Ikutilah irama langkahnya. Jalan-jalan Tuhan, jalan-jalan kebenaran membawa hidup kita ke surga. Maju, maju dalam Tuhan. Maju, Maju terus dalam Tuhan. Haleluya. ikutilah irama langkahnya. Jalan-jalan Tuhan. Jalan-jalan Jalan Tuhan, kebenaran. jalan-jalan kebenaran membawa hidup kita ke surga. Ya, kita maju, maju. Maju,
Tuhan. Silakan jemaat duduk. Saudaraku, engkau yang ada di rumah-rumah, siapapun engkau, percaya ketika kami diberkati di tempat ibadah ini, dan saudara yang ada di rumah-rumah, kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Saatnya terima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dengan wajahnya dikasih karunia, hadapkan wajahnya dan hidupkan sejahtera.